Pada Walskin, kita akan diperlihatkan Chifuyu pada angkatan 2004 di masa lalu. Saat itu, anak baru sudah diterima masuk ke sekolah. Beberapa siswa mendengar kabar kalau beberapa angkatan mereka dipanggil oleh kakak kelas yang nakal. Kakak kelas ini adalah berandalan yang cukup terkenal. Selanjutnya kita diperlihatkan Chifuyu yang telah menghajar siswa. Bisa disebut sebagai senior di sekolahnya, sampai terkapar dan menginjak kepalanya. Di sini Chifuyu masih berumur 12 tahun. Chifuyu memberitahu mereka kalau dirinya tidak akan berbicara sopan dengan siapapun, karena dirinya lah yang menguasai sekolah ini. Setelah itu banyak orang yang segan dan mengikuti Chifuyu. Salah satu anggotanya menyebut Chifuyu sangat keren dan membuat senior tidak berkutik. Salah satu dari anggota Chifuyu mengatakan, kalau kau mau, kau bisa memerintah seluruh Jepang. Chifuyu tidak memperdulikan omongan anggotanya tersebut. Menurut Chifuyu, senior di sekolahnya ini sangat lemah, dan itulah kenapa tidak ada orang yang memperdulikan mereka. Saat Chifuyu duduk, teman Chifuyu memberitahu dirinya kalau ada anak kelas 3 yang tidak diluluskan. Chifuyu terkejut mendengar hal tersebut. Menurut teman Chifuyu, orang yang tinggal kelas itu pasti anak nakal yang sangat kuat. Chifuyu kemudian berdiri dan mengatakan, bakal kuhajar dia, sebelum dia bertingkah seolah-olah sekolah ini miliknya. Chifuyu kemudian pergi ke kelas siswa tersebut dan mengatakan yang mana dibilang Baji Keisuke. Saat Chifuyu melihatnya, Chifuyu tampak terkejut dan heran kenapa Baji tidak diluluskan. Teman Chifuyu kemudian bercanda dengan pertanyaan Chifuyu. Saat Baji sendirian di kelas dan menulis, Chifuyu datang menghampirinya dan memperkenalkan dirinya. Chifuyu menyebut Baji dengan Poindexter. Chifuyu kemudian menanyakan Baji mengenai tulisannya. Baji mengatakan tulisan itu adalah Torah. Chifuyu memberitahu Baji kalau Baji salah tulis. Chifuyu bertanya kepada Baji, kenapa Baji berpakaian begini? Baji menjawab kalau dirinya tidak mau, tidak diluluskan lagi, dan tidak mau membuat mamanya menangis. Chifuyu kemudian mengajarkan Baji cara menulis Torah. Baji beranggapan kalau Chifuyu adalah orang yang baik. Chifuyu penasaran kenapa Baji menulis dari tadi. Baji ternyata menulis sebuah surat. Chifuyu mengatakan, apa kau menulis surat untuk seseorang? Baji menyuruh Chifuyu untuk menutup mulutnya. Chifuyu pun mengajari Baji. Saat pulang, Chifuyu merasa penasaran dengan Baji. Kemudian, ada orang yang memanggil Chifuyu. Ternyata mereka adalah geng motor Mandala, yang salah satu anggotanya sudah dihajar oleh Chifuyu. Bos geng tersebut tidak akan membiarkan Chifuyu lolos, karena telah menghajar bawahannya, dan akan mengajari Chifuyu cara sopan santun. Chifuyu kemudian menyundul kepala bos geng Mandala. Chifuyu mengatakan, maaf, aku tadi mau menunduk, tapi kepalamu menghalangi. Chifuyu kemudian membuka jasnya sambil mengatakan, mencegat dengan membawa 20 orang dan kau menyebut dirimu sebagai geng motor. Dasar orang lemah. Chifuyu dan geng motor Mandala kemudian berkelahi. Chifuyu tidak berdaya melawan mereka semua karena mereka terlalu banyak. Bos Mandala kemudian mengambil pel dan ingin membelah kepala Chifuyu menjadi dua. Baji kemudian datang dan mengatakan, keroyokan melawan satu orang dan menggunakan senjata. Cupu sekali. Bos Mandala tidak tahu siapa orang yang mengejeknya. Baji berterima kasih kepada Chifuyu karena suratnya sudah dikirim. Baji pun ingin bergabung dalam pertarungan sebagai ucapan terima kasihnya kepada Chifuyu. Namun Chifuyu tidak menyetujui hal itu. Baji langsung menghajar bos Mandala dan mengalahkannya dengan sekali pukul. Baji kemudian melepas kacamatanya dan mengatakan, Kapten Divisi Pertama Geng Tokyomanji, Baji Keisuke. Baji langsung menghajar mereka semua dan mengalahkannya. Baji memberitahu anggota geng Mandala, kalau di geng Tokyomanji salah satu teman kami yang terluka, kami akan menginjak-injak geng apapun yang melakukan hal itu. Baji menyuruh mereka mengingat kalau Chifuyu adalah temannya, dan kalau mereka macam-macam, geng Tokyomanji akan menyapu bersih geng mereka. Baji kemudian menanyakan apa kau suka Peyoung Yakisoba. Chifuyu menjawab iya. Mereka berdua pun pergi ke rumah Baji. Dan ternyata Chifuyu juga tinggal di apartemen yang Baji tempati. Chifuyu berpikir kalau Baji adalah orang pertama yang kuanggap keren. Dan orang pertama yang ingin aku ikuti adalah Baji Keisuke. Selanjutnya kita diperlihatkan Takemichi yang sedang mengunjungi sekolah Mitsuya dan menunggu Mitsuya. Pehyang kemudian memanggil Takemichi dan menyuruhnya masuk.
Takemichi terkejut karena Pehya masuk ke sekolah yang sama dengan Mitsuya. Pehya memberitahu Takemichi kalau Mitsuya sedang sibuk. Jadi karena itulah Pehya yang menjemput Takemichi. Saat sampai di depan kelas, Pehya mengatakan, "Aku tidak tahan dengan cewek itu." Hal itu membuat Takemichi kebingungan. Tiba-tiba ada cewek yang membuka pintu kelas dan memarahi Pehyan karena mau mengajak Mitsuya jalan. Cewek tersebut memberitahu Pehyan kalau Mitsuya sedang sibuk. Mitsuya kemudian datang. Mitsuya memberitahu ya sudah untuk santai saja. Aku memerintahkan Pehyan untuk membawa cowok itu ke sini. Mitsuya kemudian menyuruh Takemichi untuk masuk. Saat melihat Mitsuya yang mengajar, Takemichi terkejut kalau Mitsuya memimpin klub jahit. Mitsuya menyuruh Takemichi menunggu dan semuanya akan siap sebentar lagi. Takemichi berpikir, dia itu anggota geng motor, tapi dia juga tetap menjaga performa akademisnya. Mitsuya memang hebat. Takemichi kebingungan apa yang disiapkan oleh Mitsuya dan kenapa dia dipanggil ke sini. Pehyan mengatakan, seragam gemmu. Secara pribadi, Mitsuya sedang membuat seragam untuk Takemichi. Menurut Mitsuya, pakaian yang paling formal adalah seragam game kami. Mitsuya mengatakan ini adalah caraku untuk menunjukkan rasa terima kasih. Takemichi, karena sudah menyelamatkan Draken dalam pertarungan 3 Agustus dan menyadarkan kami kembali ketika Halloween berdarah. Jadi aku ingin memastikan bahwa akulah yang membuat seragammu. Takemichi mengucapkan terima kasih banyak kepada Mitsuya. Akhirnya seragam Takemichi sudah jadi. Mitsuya meminta Takemichi untuk mencobanya. Takemichi menyetujui hal itu, dan Pehyan tidak sabar menunggu pertemuan besok. Pada hari pertemuan, Takemichi merasa bersemangat. Saat sampai, semua orang memandang Takemichi yang telah memakai baju Toman. Draken mengatakan, bajumu tidak cocok banget. Takemichi merasa kalau dirinya seperti didandani oleh orang lain. Draken mengucapkan selamat bergabung di geng Tokyomanji. Takemichi menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih. Draken kemudian memberitahu semuanya kalau pertemuannya akan dimulai dan pertemuan ini sangat penting untuk Takemichi. Maiki tiba-tiba datang bersama dengan Hanma dan Chifuyu. Draken mengatakan pertemuan hari ini akan menjadi pertemuan yang cukup berbeda. Kita bertemu di sini untuk mengakhiri Halloween berdarah. Para anggota Toman terkejut melihat Hanma mengikuti rapat Toman. Takemichi terkejut dengan apa yang terjadi. Maiki mengatakan, Halloween berdarah, Valhalla melawan Toman. Meskipun kita kalah dari segi jumlah, kalian semua sanggup bertahan dan membawa kemenangan untuk kita. Tuji Hanma, wakil pemimpin geng yang kita kalahkan, ada pesan yang mau dia sampaikan terkait Valhalla. Tuji Hanma kemudian memperkenalkan dirinya. Hanma mengatakan, kalau Valhalla tidak pernah memiliki ketua, maka dari itu, setelah kekalahan kami akan bergabung di bawah bendera Toman. Valhalla sekarang berafiliasi dengan geng Tokyomanji. Takemichi dan anggota Toman terkejut dengan hal tersebut. Anggota Toman lainnya tampak senang karena sekarang Valhalla bergabung dengan geng Tokyomanji. Dan sekarang Toman memiliki 450 anggota. Takemichi berpikir, kalau mereka bergabung dengan kita, itu sama saja menggabungkan kedua geng. Maiki tidak membunuh Kazutora saat Halloween berdarah. Toman menang namun bergabung dengan Valhalla. Hanma kemudian menyebutkan seseorang yang membantu menghubungkan kedua geng, yaitu Kisaki Teta. Semua anggota Toman menyoraki Kisaki dengan senang. Takemichi kemudian teringat perkataan Baji, kalau musuh kita adalah Kisaki. Takemichi berpikir kalau Kisaki sedang mengambil alih Toman. Sekarang, Toman akan berubah menjadi organisasi jahat. Takemichi merasa gagal dengan tujuannya. Maiki kemudian mengatakan kalau ada satu hal lagi yang akan dibahas. Para anggota Toman lainnya merasa hal ini harus didengarkan. Maiki mengatakan, meskipun kita mendapatkan banyak hal dari Halloween berdarah, kita juga kehilangan salah satu anggota kita. Kapten Divisi 1, Baji Keisuke mati pada hari itu. Kita harus benar-benar memikirkan kenyataan ini dan menganggap kejadian ini serius. Silahkan sampaikan sisanya, Chifuyu. Chifuyu mengatakan, aku memutuskan akan meninggalkan Toman. Tapi pemimpin kami menghentikan aku dengan menyampaikan, kau mau mematikan semangat Divisi 1. Takemichi berpikir kalau dari semua yang dia lihat, Chifuyu adalah orang yang paling merasa kehilangan. Chifuyu mengatakan, memimpin Divisi 1 adalah tanggung jawab besar bagiku. Aku sudah membicarakan ini dengan ketua selama berhari-hari.
Aku akan menyebut pria yang mau aku ikuti. Hanagaki Takemichi, aku mengangkatmu sebagai pemimpin divisi 1. Takemichi terkejut dengan apa yang Chifuyu katakan. Chifuyu percaya kalau inilah yang Baji juga inginkan. Chifuyu memberitahu, pemimpin kita dan aku memutuskan bahwa Baji meninggalkan tanggung jawab ini kepada Takemichi. Maiki kemudian menyuruh Takemichi untuk mengangkat kepalanya dan memberikan tanggapannya. Takemichi teringat dengan hal-hal buruk yang sudah terjadi. Takemichi berpikir, aku masih bisa merubah Toman. Takemichi berteriak, siap, akan kulakukan yang terbaik. Kraken menanyakan, kenapa kau menangis Takemichi? Nitsua merasa kalau baju Takemichi perlu dijahit ulang. Maiki mengatakan kalau Takemichi mengangkat kepalanya terlalu tinggi. Itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revenger episode 24. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.